warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Alhamdulillah, selamat bertemu dan terima kasih kakak ucapkan kepada adik-adik sekalian. Gimana nih kabarnya adik-adik? Baik, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adik-adik semuanya sehat ya? Kemarin sih, Kak. Oh, gitu. Kemarin habis hujan, tapi alhamdulillah sehat kok. Alhamdulillah. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak itu Dewi Ayu Lestari Syam. Adik-adik bisa memanggil kakak itu Kak Ayu. Hai, Ayu. Oke, baik. Di antara adik-adik sekalian, apa ada sebelumnya yang sudah melakukan konseling kelompok seperti yang dilakukan saat ini? Belum, Kalau Kak. saya belum, Kalau saya juga belum, Kak. yang pernah itu bimbingan kelompok sama bimbingan psikoanalisis. Klasikal pernah Bu juga. Oh, iya, bagus ya. Nah, jadi kakak akan menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok itu adalah proses bantuan dari konselor dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kelompok. Jadi, di sini nanti adik-adik akan mengungkapkan masalahnya masing-masing secara bergantian. Dan setelah diidentifikasi salah satu masalah dari adik-adik yang terberat, maka itu yang harus diselesaikan. Kakak juga sebagai konselor atau pemimpin kelompok akan memberikan kesempatan kepada adik-adik yang lain untuk memberikan solusi kepada temannya yang memiliki masalah yang berat. Nah, sampai sini paham? Paham. Oke, mungkin ada baiknya kalau kita perkenalkan diri terlebih dahulu ya untuk mengakrabkan diri masing-masing. Dimulai dari adik yang di samping kanan saya. Baik, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurkiama, biasa dipanggil Kiki. Hai, Kiki. Kiki. Oke, baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Susi Andriani, teman-teman sekalian bersama ibu saya Susi. Susi. Baik, selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Miftahul Karanjana, saya dipanggil Mifta. Halo, Mifta. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Heri Ramadhani. Teman-teman semua bisa panggil saya Heri, tapi kalau mau lebih akrab silahkan panggil saya Oi. Hai, Oi. Oh, jadi mau lebih akrab ya? Oke, jadi semuanya sudah saling kenal ya? Sudah. Silakan. Oke, baik. Selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan asas-asas dalam konseling kelompok. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, dalam asas ini segala sesuatu yang dibahas dalam kegiatan konseling kelompok hendaknya tidak disebar luaskan keluar kelompok karena hanya menjadi rahasia kelompok dan cuma konselor dan anggota kelompok saja yang tahu. Mengerti? Mengerti, Kak. Nah, selanjutnya ada asas kesukarelaan. Nah, di mana asas ini melihat kesukarelaan anggota kelompok yang memang sudah ada dari awal agar dalam konseling nanti dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan dari layanan atau konseling ini. Ketiga, ada yang namanya asas keterbukaan. Dalam asas ini, adik-adik harus secara aktif dan bisa terbuka satu sama lain dalam menampilkan dirinya, bertanya, menyampaikan argumen, dan lain-lain, tanpa adanya rasa takut, malu, dan ragu. Nah, selanjutnya ada asas kenormatifan, di mana asas ini berkenan dengan cara-cara berkomunikasi dan bertata krama dalam kegiatan konseling kelompok, dan juga dalam mengemas isi warisan. Nah, untuk lebih mantapnya lagi, kita sumpah konseling kelompok dulu ya. Baik, Kak. Jadi di sini jika kakak memaparkan sumpah konseling kelompok, adik-adik sekalian mengikutinya ya. Nah,
kelompok. Saya bersumpah akan menjaga kerahasiaan. Saya bersumpah akan menjaga kerahasiaan. Apapun yang akan diceritakan teman-teman saya Apapun yang akan diceritakan teman-teman saya tidak akan saya bahas di luar tempat ini. tidak akan saya bahas di luar tempat ini. Kapanpun, Kapanpun, dimanapun, dimanapun, akan tetap terjaga kerahasiaannya. akan tetap terjaga kerahasiaannya. Baik, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dengan konseling kelompok ini atau sudah paham semua? Mungkin saya Kak. Iya. Baik Pak, jadi sebelumnya kita juga pernah melakukan bimbingan kelompok, tapi mungkin memang berbeda dengan konseling kelompok. Itu disampaikan alokasi waktunya Kak. Jadi untuk ini berapa Kak alokasi waktunya, karena setelah ini kita juga ada jadwal Kak. Jadi mungkin supaya tidak terbatas. Oh ya, baik. Kalau untuk alokasi waktunya saya serahkan kepada teman-teman. Baiknya berapa lama? Saran saya Kak 45 menit. Kalau dari teman-teman Boleh. 45 menit. Oke, kita sepakati ya 1 kali 40 menit, 45 menit ya. Iya Kak. Iya Oke. Ya, selain itu sudah paham semua? Paham. Oke, baik. Kalau begitu langsung saja kita mulai konselingnya. Oh ya, maaf, kakak lupa menyampaikan kalau topik dalam konseling kita kali ini adalah kecemasan adik-adik ketika menghadapi ujian. Kalau begitu langsung saja kita mulai konselingnya ya. Oh ya, maaf, kakak lupa menyampaikan kalau topik dalam konseling kita kali ini adalah kecemasan adik-adik ketika menghadapi ujian. Nah, silahkan adik-adik mengemukakan masing-masing kecemasan yang dialami pada saat menghadapi ujian. Dimulai dari sebelah kanan kakak. Baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan terkait dengan topik yang akan kita bahas itu ya adalah terkait dengan kecemasan dalam menghadapi ujian. Nah tentunya beberapa orang atau secara umum pasti orang-orang itu pasti mengalami kecemasan dalam menghadapi ujian, baik itu yang memiliki persiapan, bahkan yang tidak memiliki persiapan, dan bahkan yang memiliki persiapan pun pasti ada kecemasan dalam menghadapi ujian. Nah dengan yang saya alami sendiri, biasanya dalam menghadapi ujian itu saya mengalami kecemasan yang luar biasa, apalagi misalnya terkait dengan materi-materi yang sebelumnya belum saya pahami secara menyeluruh, misalnya tiba-tiba sudah ada di penghujung dan kita akan memasuki yang namanya misalnya ujian semester seperti itu. Kemudian yang menjadi kecemasan saya di sini juga yaitu misalnya beberapa materi itu belum saya peroleh, misalnya ada di mata pelajaran biologi. Nah biasanya di mata pelajaran biologi itu masih banyak materi-materi yang belum saya tulis seperti itu Kak. Jadi itu yang menjadi kecemasan saya karena saya tidak memiliki bahan untuk menghadapi ujian. Mungkin seperti itu Kak yang saya alami. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya adik Susi. Iya baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Permasalahan saya terkait dengan kecemasan dalam menghadapi ujian, yaitu saya terkadang merasa kecemasan saya itu terkadang saya bisa keringat dingin Kak ketika menghadapi ujian. Di samping itu saya juga terkendala pada biasa salah satu mata pelajaran di mana terkadang gurunya tidak memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai suatu pembahasan dalam materinya. Seperti itu Kak. Oke, baik. Selanjutnya Baik Kak, kecemasan saya dalam menghadapi ujian yaitu takut akan ketika saya menghadapi ujian saya blank atau merupakan materi-materi yang saya sudah pelajari sebelumnya, sehingga pada saat ujian saya tidak mampu atau tidak bisa menjawab soal-soal dalam ujian. oh mungkin ya. Selanjutnya Baik Kak, mungkin untuk saya kecemasan terkait
dalam menghadapi ujian itu terkadang kalau saya sudah tahu nih akan ada jadwal ujian, mungkin besok ada jadwal ujian nih, malamnya itu pasti saya sulit untuk tidur Kak. Jadi yang mana seharusnya tidur kita cukup agar besoknya itu fresh, tapi malah saya itu sulit Kak. Jadi biasa baru sampai azan subuh saya baru bisa tidur, terus jadi ya tidak fresh deh pas paginya, pas untuk waktu ujiannya itu. Karena kalau saya mau ujian itu atau sudah tahu jadwal ujian itu, saya stres Kak, stres duluan. Jadi saya menganggap diri saya tidak bisa, makanya jadi terbawa sampai sulit tidur Kak. Cukup serius. Nah, karena semua sudah mengemukakan kecemasannya menghadapi ujian, menurut adik-adik nih, kira-kira permasalahan yang kecemasan terberat yang dialami oleh teman-teman, siapa sih yang paling terberat menurut adik-adik? Kira-kira permasalahannya siapa yang bagus kita ambil? Kalau dari saya sih Kak, mungkin permasalahannya Mita, karena saya juga biasa alami hal seperti itu. Iya sih Kak, setuju. Yang paling umum kayaknya masalahnya ini, jadi mungkin itu dulu yang kita bahas. Oke, baik. Ada yang kira-kira di sini ada yang bisa memberikan solusi tentang kecemasannya Mita dalam menghadapi ujian yang sebelumnya tuh dia sudah sudah belajar materi yang akan diujiankan, tapi pas hari hanya pas jam ujiannya semua yang dipelajarinya itu sudah hilang kayak ngeblank. Apakah ada yang ingin memberikan solusi? Mungkin saya mungkin menurut saya terkait masalah teman kita Mita itu, dia kan sering blank, yang dimana sebelumnya dia sudah belajar. Mungkin saran dari saya dulu untuk sistem belajarnya Mita itu dari jauh-jauh hari atau pakai sistem kebut semalam. Saya pakai sistem kebut semalam. Oke, jadi kita temukan masalah baru di sini. Jadi mungkin yang jadi penyebab dia bisa blank itu adalah karena sistem kebut semalamnya dia. Walaupun kita sudah belajar banyak di malam hari itu, kemungkinan besar akan ngeblank juga di hari H, karena kita penuhi itu di malam harinya, kita sudah lelah, jadi itu yang membuat Mita mungkin jadi blank. Jadi saran saya asal mulai belajar itu dari jauh-jauh hari, dan menurut saya itu juga cukup efektif dengan belajar sedikit-sedikit, tapi itu membekas. Jadi walaupun nanti blank pasti akan mudah dikembalikan konsentrasinya di saat ujian. Jadi Mita bisa kembali mengingat apa-apa saja yang sudah dipelajari, dibandingkan dengan menggunakan sistem kebut semalam yang cenderung kita langsung banyak belajarnya tapi tidak ada yang tersimpan. Mungkin itu dari saya. Oke, baik, terima kasih. Atau ada solusi dari teman-teman yang lain? Saya Kak, Ya. baik Kak, terima kasih atas kesempatannya terkait dengan permasalahan yang dialami saudari Miftah tadi. Itu terkait dengan blank pada saat ujian. Nah, saran saya di sini yang pertama itu, saran saya dalam hal belajar itu, Mita itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa memakai sistem kebut semalam. Nah, biasanya orang itu menggunakan sistem kebut semalam, akan tetapi dia memiliki metode yang pas, dia itu dapat memahami materi dengan baik. Nah, saran saya, Mita di sini jangan pakai sistem menghafal materi, tapi memahami, karena akan sangat mudah hilang diingatan kalau kita menghafal materi yang telah diberikan. Jadi saran saya, materi itu dipahami agar lama membekas di kepala. Nah, selanjutnya saran saya yang kedua itu, dalam ruangan ketika ingin ujian, tenangkan diri terlebih dahulu, jangan dibuat tegang ya. Misalnya tuh ada teman-teman sudah teriak, pengawas sudah ada nih, pengawas sudah ada. Nah, kita di sini jangan kelalapan kayak misalnya langsung lari-lari kemudian ngos-ngosan sampai di tempat duduk begitu, karena pikiran itu akan buyar seperti itu. Jadi saran saya,
ketika ingin ujian, minta di sini harusnya itu menenangkan diri, nggak boleh panik. Misalnya kalau pengawas sudah ada di ruangan, ini minta di sini nggak boleh panik, jadi harus tetap tenang dan jangan lupa juga yaitu kalau sebelum ujian itu berdoa dengan sepenuh hati gitu. Jadi saran saya itu menenangkan diri terlebih dahulu. Kemudian yang tadi saya sampaikan juga yaitu pahami materi dengan baik, karena akan lama membekas kalau misalnya kita memahami materi. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Kalau dari adik Susi? Ya, sepertinya anggapan dari kedua teman saya sudah bagus dan sudah melengkapi apa yang ingin saya katakan. Terima kasih. Kalau dari saya sendiri sih saran atau solusi dari adik-adik Oi dan Kiki ini sudah sangat bagus. Saran saya tambahan, kalau sudah mau menghadapi ujian, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, karena itu akan membuat kita blank. Itu saja. Nah, karena kita dibatasi oleh waktu, sebelum kakak mengakhiri sesi konseling kelompok kita, kakak ingin kalian mengungkapkan kesan dan pesan terhadap kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Mulai dari saya mungkin Kak. Oke. Terima kasih kembali. Mungkin pesan dan pesan yang bisa saya sampaikan di sini Kak, ucapan terima kasih yang sangat besar. Dengan adanya konseling kelompok ini, saya mengetahui bahwa ternyata yang mengalami kecemasan sebelum menghadapi itu ujian bukan saya sendiri. Dan saya juga melihat antusias teman-teman di sini memberikan saran kepada teman kita yang bermasalah. Sangat positif hal yang diberikan, dan ternyata masih banyak orang baik. Itu Pak. Terima kasih. Kalau dari Kiki? Kak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari kesan yang saya peroleh hari ini yaitu mungkin dari lewat konseling kelompok ini saya dapat menjalin hubungan emosional yang baik dengan teman-teman yang ada di sini, dan tentunya untuk kedepannya kalau bisa kita mengatur jadwal untuk membahas masalah-masalah yang lain, dan saya mau teman kelompok yang ini lagi yang akan saya temani untuk membahas topik-topik berikutnya. Nah, untuk kesannya juga dari kegiatan ini saya memahami bahwasanya terkait dengan masalah kita itu bisa diselesaikan dengan baik dari solusi-solusi dari teman-teman sekalian. Jadi tidak seharusnya misalnya ketika ada permasalahan kita pendam sendiri, jadi lebih baiknya kita sampaikan agar orang-orang yang ada di sekeliling kita itu dapat memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang kita alami. Mungkin itu Kak, terima kasih. Kalau dari adik Susi? Iya baik Kak, kesan dan pesan untuk hari ini yaitu yang pertama intinya terima kasih banyak untuk kakak dan juga teman-teman sekalian karena sudah mau hadir dan mendampingi kita semua, dan relasi baru juga terbentuk di sini. Intinya dapat pengalaman baru dan teman-teman baru seperti mereka, dan seperti yang dikatakan oleh saudari Kiki tadi bahwa untuk semua masalahnya bisa kita hadapi, dan ternyata untuk permasalahan seperti kecemasan dan ujian ternyata bukan hanya kita saja yang merasakan, ternyata banyak dari kita yang juga merasakan hal yang sama ya, seperti yang dikatakan oleh saudari. Kalau untuk saudari Mita nih, karena masalahnya yang diangkat, apa sih kesan dan pesan untuk konseling hari ini? Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan solusi, dan terima kasih kepada Kak Ayu yaitu memberikan solusi saya dalam menghadapi ujian. Semoga kedepannya saya bisa menjalankan solusi-solusi dari teman-teman sekalian. Oke, alhamdulillah kalau kesan kalian semua bagus-bagus ya.
Kalau begitu, kakak tutup sesi kegiatan konseling kelompok hari ini. Terima kasih kepada adik-adik sekalian. Jika nanti kalian memiliki masalah-masalah yang lain, mungkin untuk pertemuan berikutnya bisa kita jadwalkan sesi konseling kelompok berikutnya ya. Oke, untuk jadwalnya nanti kita bahas kembali. Kalau begitu, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.